Kasus penipuan artis juga menimpa Denny Sumargo. Mirisnya Densu telah ditipu oleh mantan manajernya. Bahkan ada seorang talent yang juga ikut ditipu dan dibawa lari uangnya. Uang Denny sebesar ratusan juta rupiah juga turut dibawa kabur oleh mantan manajernya itu. Sementara itu kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain hingga kini belum selesai. Sebelumnya pengusaha dan selebgram itu dikabarkan belum menyelesaikan permasalahannya dengan banyak kliennya termasuk Citra Kirana. Nasib naas menimpa artis yang juga pebasket Denny Sumargo yang mengumumkan bahwa dirinya telah ditipu oleh mantan manajernya yang berinisial DA. Sungguh tak disangka dan sangat disayangkan. Sosok yang selama ini Densu percaya bahkan sudah dianggap seperti keluarga malah tega menipu hingga membuat Densu mengalami kerugian materi. Karena mantan manajer berinisial DA itu diduga telah melakukan tindak penipuan dan penggelapan dana pembayaran. Hal itu jelas membuat Densu kecewa dan tersakiti karena telah dikhianati oleh orang terdekatnya. Terlebih dirinya telah bekerja sama dengan manajer tersebut sudah sekitar 10 tahun lamanya. Densu pun akhirnya melaporkan sang mantan manajer itu ke Polda Metro Jaya atas kasus penggelapan dan pemalsuan surat. Kemarin tanggal 29 klien sendiri langsung yang melaporkan didampingi saya selaku kuasa di Polda Metro. Kemudian apa yang kita dugaan tindak pidana yang dilakukan itu 263 pasal tadi yang saya sebutkan tentang pemalsuan surat dan 372 KUHP tindak pidana penggelapan. Denny Sumargo yang ditemani kuasa hukumnya Muhammad Anwar membeberkan kronologi penggelapan yang dilakukan DA terkait uang bayaran job Denny dari beberapa brand dan rupanya jumlah yang disepakati dengan yang dibayarkan itu jauh berbeda. Densu pun mengungkapkan kerugiannya yang berasal dari data yang ia kumpulkan yakni sebesar 739 juta rupiah. Totalnya itu lebih kurang dari data 700-an lebih ya, 700-an juta lebih. Hampir menuju 800 lah. Itu dari data yang diketahui. Tapi kalau yang tidak diketahui kita tidak bisa ngomong karena kita harus pakai bukti. Menurut Densu, dirinya tak bisa tinggal diam karena bukan hanya dirinya saja yang dirugikan, melainkan ada orang lain. Terlebih mantan manajer yang dilaporkannya itu telah menyalahgunakan nama Densu Management untuk menipu talent. Densu pun menceritakan bahwa dirinya memang membuat manajemen pribadi. Ia bahkan meminta DA untuk membantunya dan menitip pesan agar mengelolanya dengan baik dan jangan dibuat untuk hal yang tidak benar. Sayang seribu sayang, Densu malah harus menelan pil pahit lantaran dikhianati oleh sang mantan manajer. Manajemen, saya jelasin dulu. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi yang dibuat untuk saya membuat. Kemudian saya mengangkat satu orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat deal-dealan. Kemudian Densu Manajemen itu digunakan sama dia atas izin saya untuk merekrut talent-talent. Tapi saya berpesan, janganlah Densu Manajemen nama ini digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya, ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu Manajemen, di mana invoice yang digunakan untuk urusan kerja talent tersebut menggunakan nama Densu Manajemen dengan kronologi diduga penggelapan uangnya itu dengan dia dibayar 20 juta tapi si manajer ngedeal dengan pihak klien 60. Oke. Dari 20 juta yang dibayarkan si manajer meminta lagi 20%. Oke. Jadi ini ada ketidakjujuran. Kemudian uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan. Sudah hampir setahun ya? Setahun. Nah setelah ditemukan bukti-bukti lain, kerugian daripada talent itu gue sebut namanya atau tahu saya nanti aja ya.
di kisaran hampir mencapai 120 juta. Densu mengaku dirinya awalnya memang tak ingin membawa kasus tersebut lebih jauh. Sayangnya, somasi yang ia layangkan tak ditanggapi oleh DA. Bahkan yang lebih mengecewakan Densu adalah mediasi hingga silaturahmi dirinya ke rumah DA tidak berjalan baik. Tak hanya itu, adanya pihak lain yang juga turut menjadi korban penipuan, yaitu talent yang uangnya dibawa kabur oleh mantan manajernya itu, membuat Densu akhirnya memilih membawa kasus itu ke jalur hukum. Jauh dari itu, Densu rupanya sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa dirinya karena teringat amanah dari ayah DA yang telah menitipkan anaknya pada Densu. Biar proses hukum dulu berjalan. Mediasi nanti ditentukan dari proses hukum, pihak kepolisian yang menentukan itu. Saya melakukan ini semua bukan untuk meminta kembali uang itu, yang menurut saya itu bukan satu hal yang saya sedang perjuangkan di sini. Tapi yang saya perjuangkan adalah amanah almarhum bapaknya. Bapaknya adalah seorang purnawirawan yang pernah bertemu dengan saya sebelum meninggal, menitipkan anak ini kepada saya untuk dibimbing jadi orang benar. Semoga dia membaca dan mendengar ini, dan amanah itu saya jalankan. Bapaknya minta kepada saya anaknya dibimbing untuk jadi orang benar. Kalau bisa mesti ini dia punya suatu hari nanti. Semua usaha saya untuk membangun anak ini dari nol, kasih dia kepercayaan, kasih dia link, kasih dia uang, dia balas dengan cara seperti ini.